Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, sudah tahu belum? Saat ini pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 yang mengatur tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, teman-teman, saya beritahu ya, dalam peraturan menteri ini diatur tentang bagaimana kita memberikan nama pada anak-anak kita. Nama diharapkan agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik, tidak bertentangan dengan kaidah agama, tidak multitafsir, tidak bermakna negatif. Selain itu, nama juga tidak boleh lebih dari 60 karakter, 60 huruf termasuk spasi. Karena kalau terlalu panjang nanti tidak muat saat ditulis di dalam KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, akte kelahiran, dan seterusnya. Juga pemerintah menghimbau melalui peraturan ini nama dibuat minimal 2 kata. Nah, ini untuk menyesuaikan dengan pelayanan publik yang lain. Misalnya di dalam pembuatan paspor untuk ibadah haji dan umroh minimal harus 2 kata. Selain itu juga ada hal-hal yang dilarang. Tidak boleh dan ini mutlak harus diikuti. Pertama, nama tidak boleh disingkat. Artinya, nama harus ditulis utuh. Misalnya, Muhammad tidak boleh ditulis Muh saja. Abdullah tidak boleh ditulis ABD saja. Selain itu, nama dalam pencatatan sipil, dalam akte lahir, akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian, tidak boleh dengan ditambahi gelar. Tidak boleh juga dimaksud dengan gelar ini adalah gelar pendidikan atau gelar keagamaan. Jadi tidak boleh ditambahi doktor, sarjana hukum, haji, dan seterusnya. Selain itu, teman-teman juga yang tidak boleh adalah memberikan nama gabungan antara huruf, angka, dan tanda baca. Di dalam pemberian nama hanya boleh dengan huruf saja. Karena ada namanya sangat unik, menggunakan nama huruf, tanda baca, dan angka. Misalnya ditulis namanya Ridwan dalam tanda kurung, dengan kemudian ada spasi, kemudian ditambah angka. Ini rumit sekali dan menimbulkan multitafsir. Nah, teman-teman semuanya, yang terakhir yang perlu saya beritahukan, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022 dan tidak berlaku surut. Artinya tidak berlaku ke belakang. Nama-nama yang sudah ada, sudah dicatat di dalam dokumen kependudukan tetap berlaku. Sekali lagi, nama-nama yang sudah dicatat di dalam dokumen kependudukan tetap berlaku. Ini berlaku untuk ke depan, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman, silakan dibaca, pahami, dimengerti, dan bila akan melakukan perubahan nama atau pembetulan nama, ikuti ketentuan yang ada di dalam peraturan menteri ini.